Hai pecinta sepak bola, kembali lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita udah lama banget nih nggak ngobrol-ngobrol seputar timnas Indonesia yang akan melangsungkan pertandingan, yang akan menggelar pertandingan. Apalagi nih kita akan menjadi tuan rumah, yakni di gelaran FIFA Series 2026. Nah teman-teman semua, tentunya saya Ananda Rizky Syafitri selaku founder dan host Sepak Bola Kita yang akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan tentunya saya nggak sendiri, ditemani dengan Bung Yoel yang sudah berada di depan saya. Apa kabarnya Bung hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada bolong Bung? Alhamdulillah. Astagfirullah. Oke. Sudah merah-merah hari ini kita ya Bung ya. Sudah lama sekali kita tidak menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, tidak melihat nih penggawa-penggawa Garuda kita bermain di Indonesia. Nah, kali ini kita mendapat kesempatan lagi dari FIFA untuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Yang apalagi kita kemarin sudah kalah di ronde keempat dan kita harus gagal melaju ke Piala Dunia, itu cukup menyakitkan. Tapi kita diberi kesempatan lagi oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah menghadapi negara-negara yang tidak bisa kita remehkan juga ya Bung ya. Oke Bung, untuk memasuki awal nih pertanyaan-pertanyaan pertama ya, kita nggak berat-berat kali kan? Enggak, karena puasa. Enggak, jadi takut haus ya Bung ya. kita mulai yang santai-santai sedikit ya. Oke, siap. Oke Bung, kita bisa mendapat kesempatan kembali menjadi tuan rumah di final di FIFA Series ya. Benar. FIFA Series 2026. Nah menurut Bung, seberapa besar sih arti kesempatan ini yang diberikan oleh FIFA? Wah tentu ini kan sebuah kehormatan ya. Artinya kan meskipun Indonesia tidak lolos Piala Dunia 2026 ya kan, tetapi kepercayaan oleh FIFA ini menjadi catatan penting. Tentu FIFA tidak hanya melihat soal kualitas permainan Indonesia saja, tapi juga soal infrastruktur, soal keamanan juga penting ya kan. Apalagi sekarang negara-negara di luar sana nggak aman. Nah Indonesia dianggap cukup aman, paling aman lah untuk menggelar turnamen besar dunia ini, meskipun gelarnya FIFA Series ya. Itu satu. Yang kedua, kepercayaan kepada Indonesia ini menurut saya ini berarti kan kualitas timnas kita sudah diperhitungkan. Ya kita nggak bicara soal Asia Tenggara lagi ya, sudah bicara soal Asia meskipun kita kemarin gagal. Berarti ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan luar biasa. Jarang-jarang nih FIFA percaya dengan Indonesia untuk menjadi tuan rumah besar ini. Gitu. Biasanya kan tingkat Asia dan Asia Tenggara ya. Ini termasuk agenda FIFA berarti. Agenda FIFA gitu. Oke. Bung, kita sepertinya tahu nih sama-sama ya kan, kita sudah punya pemain naturalisasi yang cukup. Sebentar dulu, ini nanti kita lawan siapa saja ya? Bulgaria kita lawan Skir and Nafis ya. Ada tim yang namanya cukup jarang kita dengar. Tadi apa namanya ini? Ada Nevis-Nevisnya gitu. Nanti kita lo ya. Karena juara gitu mungkin. Iya, jadi agak sedikit jarang kita dengar. Bulgaria udahlah ya. Bulgaria. Mereka punya legenda. Ada dua tim ya yang kita jarang dengar namanya, tapi cukup tidak boleh kita sepelekan juga ya. Benar. Tadi Bung bilang kita mendapat kesempatan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang sekarang kita punya, apalagi kita sudah tahu siapa-siapa saja yang dipanggil oleh gentleman. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim yang nantinya akan berlaga juga di FIFA Series 2026? Ya, kalau kita lihat komposisi ya pemain kan ada beberapa bintang katakanlah dengan akumulasi kartu dan cedera tidak bisa dipanggil. Tom Haye sudah dipastikan, kemudian Shane Petinama gitu. Tetapi ada beberapa kejutan-kejutan yang dibuat oleh John Herman ini sebagai pelatih, memanggil nama-nama yang dulu nyaris tersingkirkan, nyaris nggak ada. Elkan Bagot ya, kemudian Witan Sulaiman juga dipanggil kembali, kemudian dipanggil kembali. Oh, Witan dipanggil ya Bung? Kan Witan dipanggil ya. Ada beberapa nama-nama yang Arkan juga Arkan Fikri ya. Iya, bukan Arkan satu lagi yang paling sebenarnya. Oh, Arhan Pertama. Arhan Pertama kok jadi mirip ya. Mirip. Nah, Arkan Kakak dipanggil. Arkan ya itu spesialis. Dia memang destroyer sebenarnya, meskipun banyak orang yang meragukan kemampuan, tapi dia destroyer ya. Oke. Nah, kemudian beberapa nama lagi saya pikir juga penting untuk dicatat karena ya Kevin Dix ya kan. Kemudian Kevin Perdong, beberapa nama yang bermain di Liga Eropa. Memang kiper kita ini
untuk masalah nih Emil Audero. Ya, kemarin baru kalah Cremonese sebagai tuan rumah dan sekarang malah terancam degradasi timnya Emil. Tapi berlain hal dengan Martin Paes, ya, dia direkrut oleh Ajax meskipun dalam pertandingan pertamanya kurang maksimal, tapi sekarang kepercayaan pada Martin Paes sebagai penjaga gawang oleh Ajax penting catatan. Oke. Berarti nggak hanya sekali dengan kegagalan mereka, Ya. kita bisa menganggap oh kita harus hati-hati gitu ya dengan Ya, tidak betul. adaan kiper ya Bung ya. Tapi pemain-pemain naturalisasi yang dipanggil John Herman itu menurut saya juga perlu dikalkulasi juga. Mana-mana yang jangan kemudian kita tergiur dengan nama besar, bermain luar negeri, kemudian berharap banyak. Saya pikir apa yang dilakukan oleh John Herman dengan kolaborasi pemain lokal dan pemain naturalisasi, ya kan mungkin nanti dia akan lihat komposisi mana yang pas. Karena selama ini kan itu dilakukan oleh Sintayong. Iya. Nah, berbeda dengan Kluivert hampir 100% menyerahkan kepada pemain naturalisasi. Oke, berarti Bung yang tadi Bung sampaikan mengenai adanya kalkulasi pemain yang mungkin nantinya akan dipanggil kembali atau mungkin yang tidak dipanggil lagi. Jadi John Herman ini bisa melihat dulu ya bagaimana kualitas-kualitas dari pemain yang sudah dipanggil ini ya Bung ya. Oke, nah Bung, Bung ada bilang ya ada beberapa pemain yang tidak dipanggil seperti Tom Haye, ada cedera ya, cedera. Nah, apakah ini keputusan yang tepat Bung? Tidak memanggil pemain-pemain yang apalagi seperti Tom Haye ya, kita sangat butuh sebenarnya jenderal lapangan tengah. Apakah keputusan yang tepat menurut Bung? Iya, kalau dia tidak dipanggil karena cedera, karena akumulasi, saya pikir kan kita punya pemain lapangan tengah ya. Gelandang-gelandang kita juga ada Marcelino, ada Arkan Fikri yang dipanggil, kemudian meskipun dalam U23 kemarin penampilan di bawah performannya, tapi tentu John Herman ini kan tidak sekadar hanya mencari hasil. Benar. Kan FIFA Series melihat apakah yang perlu diperbaiki. Karena target dari Kluivert. Betul, target John Herman ini kan menjuarai piala AFF senior. Kita belum pernah juara. Nah, jadi itu targetnya. Jadi dengan FIFA Series melihat apakah kemungkinan komposisi yang pas. Jadi saya melihat kolaborasi pemain lokal dan naturalisasi itu tepat. Ya, di era Sintayong dilakukan, tapi di eranya Kluivert kan mereka nyaris tidak hanya berapa pemain ya, Rizky Ridho lah langganannya. Itu sekarang diganti. Kemudian sekali-sekali lah Marcelino, ya kan, cadangan, Ricky Kambuaya gitu. Tapi yang lainnya rata-rata jarang dibuat sebagai starter. Silih berganti ya Bung? Iya, starter, lebih banyak di bangku cadangan. Oke Bung, selanjutnya nih, kalau menurut Bung siapa yang pemain berpotensi menjadi penentu pertandingan menurut Bung? Wah, ini pertanyaannya berarti ada bintang kan? Bintang di timnas. Iya. Kalau kita lihat bakal mendominasi gitu ya. Betul. Tapi kan kalau kita lihat komposisi kan orang melihat kita Indonesia kan di sektor pertahanan. Kenapa? Di situ ada Jaides, ada Kevin Dix dan ada Kevin Perdom. Ini 3 nama yang sekarang memperkuat Liga Eropa gitu. Sassuolo, Jaides di Sassuolo, kemudian Kevin Dix di Mönchengladbach dan Kevin Perdom. Nah, 3 nama ini mungkin disorotan, artinya mereka mampu nggak menahan gempuran-gempuran lawan. Nah, sementara kalau di depan kan masih mengandalkan pemain-pemain lama, naturalisasi pemain lama, oleh tetap dipanggil, kemudian Mario yang kemarin di Udo, bukan Mario, jadi Mauro Zylstra. Nah, untung diralat kan. Saya mungkin bulan puasanya ada pengaruhnya. Oh iya. Nah, itu juga kan berpengaruh juga untuk kualitas penyerangan Indonesia gitu. Nah, ini menjadi penting menurut saya. Nah, kiper ini akan melihat apakah pilihan Emil Audero, Martin Paes atau Hernando atau Ardio Renata atau Nadio gitu. Ini kan 4 kiper yang selalu langganan gitu. Tapi Hernando belakangan juga kurang maksimal di Persebaya ya. Kemarin baru ditaklukkan kelak oleh Borneo FC. Oke. Bung, mengingat ini bulan puasa ya Bung, saya takut Bung haus nih. Karena tadi sudah kelihatan tidak fokus. Saya menutup
podcast kita pada cepat hari kali ya? Iya, jadi kita Padahal singkat aja, Bu. Oh iya, menjelang buka puasa Menjelang sudah. buka puasa. Jadi kita minta waktu sebentar aja untuk Betul. tanya-tanya. Apalagi kita mau pulang kampung nanti nih, Bung. Balik kampung Kapan main nih? Tanggal 27 ya? tanggal 27. Oke, Bung, menutup podcast. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana prediksi Bung mengenai hasil akhir dari pertandingan FIFA Series 2026? Kalau saya melihatnya lawan terberat kita Bulgaria ya. Bulgaria ya. Nah, secara peringkat kita juga kalah, jauh di bawah Bulgaria. Dan Bulgaria ini kan negara yang dulunya juga disegani. Oke. Dulu mereka punya satu pemain top namanya Hristo Stoichkov. Nanti Pak Eka mengucapkannya itu. Nanti coba kita ejain di bawah ya, Bu. Dia bukan karena dia pernah bermain di Barcelona ya. Oh. Tapi memang karena itu legendanya Kita Bulgaria. tahu Barcelona memang hebat. Iya, Tapi jadi nggak semua pemain bisa di Barcelona. iya, maklum Madrid kali ya. Nah, itu Bulgaria. Nah, beberapa nama-nama yang terkenal di Bulgaria dan saya kira walaupun hari ini Bulgaria Cukup hebat. tidak begitu diperhitungkan di Liga Eropa ya, artinya kan. Tapi penting bahwa Bulgaria ini tim yang juga kuat. Jadi peringkatnya juga cukup tinggi di atas Indonesia. Ini penting. Nah, dua negara lain meskipun tadi namanya susah, Oke. bukan Bodo Glimt ya? Bukan. Oh, itu Liga Champion ya? Bukan. Oh ya, Iya, tim yang lagi itu kejutan ya? baru, tim baru yang bisa bikin wow. Iya, juara juga Norwegia ya. itu kan. Juara Bodo Norwegia. Dan namanya jarang terdengar juga loh. Ya, lagi buat kejutan Bodo Glimt. Bodo Nah, Glimt. tapi bukan itu ya. Bung. Yang penting kita lihat timnas kita ini, apakah bisa Ingat, menjadi lebih baik di tangan ini Ferdinand. berat bagi John Herman. Kenapa tuh, Bu? Karena yang dihadapinya bukan hanya penonton, netizen. Oh, netizen Indonesia ini aduh. Karena ekspektasinya udah cukup tinggi ya, Bung Ya, ya. betul kan. Sepeninggalan Kemudian juga ada nanti kabar baru juga itu kan, dan ada asisten pelatih John Herman yang bergabung dari Inggris. Mantan pelatih Leeds United, pelatih Sunderland. Jadi klub top Inggris, dan dia juga pernah menukangi liga di Nepal dan juara langsung. Dia masih muda dan dia siap bergabung di timnya John Herman. Nanti di informasi kita akan sajikan di short video ya di sepak bola kita. Betul. Berarti bisa dibilang jam terbang nanti untuk tim-tim kepelatihan timnas Indonesia juga nggak kalah hebat nih dari tim kepelatihan terbaik yang pernah dibilang waktu itu ya, Bung. Oleh Siapa itu? Ya kita sama-sama tahu. Oke. Bung, terima kasih banyak atas waktu singkatnya bincang-bincang kita mengenai FIFA Series 2026. Karena kita nggak afdol banget nih kalau misalnya nggak ngomongin soal timnas menjelang pertandingan. Ya, walaupun kita kostumernya bukan MU ya. Bukan. Bukan juga Liverpool ya. Bukan. Tetap Barca di hati ya, Bung. Iya. Oke, sekian bincang-bincang kita sore hari ini, teman-teman pecinta sepak bola semua. Kita udah tahu nih pandangan Bung Yoel mengenai timnas Indonesia yang akan bertanding nanti di FIFA Series 2026. Dan teman-teman semua, untuk informasi-informasi selengkapnya bisa disaksikan di YouTube Short sepak bola kita, sosial media lainnya. Dan jangan sampai kelewatan konten-konten menarik dari sepak bola kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast sepak bola kita hari ini. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini. Kami cerita, kami tulis lagi, sepak bola selalu di hati. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini. Kami cerita, kami tulis lagi, sepak bola selalu di hati. Baca sepak bola kita, sepak bola, kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Baca sepak bola kita, sepak bola, kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Sepak bola kita,
bersama kita. Maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita. Maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola, sepak bola. Kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.